Dan di sini perlu kita ketahui bahwa dana untuk penggajian formasi P3K ini tidak bisa digunakan untuk alokasi lain, termasuk juga untuk kepentingan bidang pendidikan. Sehingga dari total formasi yang dibuka di tahun 2023 untuk mengangkat 65.000 sekian, maka masih akan ada sisa yaitu sekian, yaitu 596.965. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan sebuah informasi penting dan juga tentunya yang sangat kita nantikan ya, yaitu kabar gembira bagi teman-teman guru honorer dan juga teknik honorer yang masuk dalam kategori entah itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, yang mana ketika melakukan pendaftaran P3K Guru 2022 di sini kita tidak mendapatkan formasi, akhirnya kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Nah, sebelumnya di sini disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa untuk penggajian formasi P3K 2023 ini sudah dikunci ya. Nah, ini adalah sudah ada buktinya teman-teman, yaitu rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023, dan di sini untuk provinsi, kabupaten dan juga kota ini sudah ditetapkan ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa di sini nanti 662.919 formasi P3K tahun 2022 ini nanti sudah dapat dikatakan aman. Lah, merupakan sinyal kuat bahwa semua honorer akan diangkat menjadi ASN P3K semuanya di tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikutnya adalah untuk rincian dana transfer umum ya, yaitu tahun 2023, ya mana istilah menurut provinsi, kabupaten dan juga kota ini adalah memang benar adanya bahwa pada rincian untuk nantinya dana transfer untuk alokasi umum ya, maka di sini sudah secara spesifik itu sudah ditentukan teman-teman, termasuk juga untuk anggaran pendidikan dan juga untuk anggaran penggajian P3K. Yang mana di sini dari daftar nama-nama daerah di sini adalah dirinci, yaitu dari dana bagi hasil, entah itu dari DPH pajak, kemudian dari sumber daya alam. Kemudian di sini untuk dana alokasi umum atau DAU ini sudah ada, yaitu yang DAU yang ditentukan untuk penggunaannya. Yang mana di sini ada yaitu penggajian formasi P3K. Tentunya di sini dengan melihat untuk dana alokasi umum yang sudah ditentukan untuk penggunaannya, misalkan adalah untuk penggajian formasi P3K, ini nanti akan diberikan setelah dilakukan pengangkatan ya untuk P3K di masing-masing daerah. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa dana untuk penggajian formasi P3K ini tidak bisa digunakan untuk alokasi lain, termasuk juga untuk kepentingan bidang pendidikan. Dikarenakan di sini untuk bidang pendidikan pun ini adalah juga sudah diberikan alokasi tersendiri teman. Jadi antara penggajian formasi P3K dengan pendidikan itu adalah nanti berdiri sendiri-sendiri. Coba kita cek yang ada di salah satu daerah ya, misalkan adalah di sini untuk Ngawi. Nah, di sini Ngawi kalau misalkan kita lihat, nah sini teman, ini adalah untuk nanti penggajian P3K ini adalah ada banyak juga ya. Semua nanti dengan mekanisme seperti ini, teman-teman honorer yang ada di Kabupaten Ngawi dan juga di daerah-daerah lainnya ini nanti bisa segera diangkat menjadi ASN P3K, meskipun nggak bisa di tahun 2022 nanti melalui mekanisme seleksi tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Kemdikbudristek ini sudah menyampaikan untuk rincian formasi P3K tahun 2023. Ya, mana di sini terjadi total kebutuhan formasi untuk P3K 2023 ini adalah yang pertama, ini terdapat 510.440 ya. Ini adalah sisa kebutuhan tahun 2022 yang mana ditambah dengan potensi formasi 2022 yang tidak terserap. Kemudian untuk yang bagian kedua, formasi tersebut itulah berdasarkan dari rincian guru ASN yang nanti diperkirakan pensiun pada tahun 2024. Totalnya adalah 69.762. Kemudian ditambah untuk poin yang ketiga, ini adalah kebutuhan tenaga kependidikan di 174 instansi
131 kabupaten, 30 kota, dan juga 13 provinsi. Totalnya adalah 82.717. Sehingga di sini bukan hanya kabar gembira bagi teman-teman guru honorer, namun juga tenaga kependidikan pun ini nanti juga akan bisa terakomodir ya dengan jumlah formasi yang sekian banyaknya ini, yaitu 662.919. Nah, selanjutnya dari alokasi kebutuhan 2023 untuk kebutuhan guru dan juga Tendik ini dari Kemdikbudristek ini sudah dipastikan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. Yang mana dari Kementerian Keuangan sendiri ini juga sudah memastikan bahwa untuk formasi ini nanti sudah terkunci ya, sudah dikunci. Artinya nanti mau tidak mau ini nanti akan dibuka, dituntaskan di tahun 2023. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat yang rinciannya tadi ditampilkan pada awal video ini ya. Yaitu di sini untuk dana alokasi umum ini ada dana alokasi umum yang sudah ditentukan untuk penggunaannya. Di antaranya di sini adalah untuk penggajian formasi P3K. Nah, penggajian formasi P3K ini adalah ada sekian teman-teman, yaitu ada 25,74 triliun ya. Ini adalah dalam triliun. Nah, selanjutnya dari dana untuk penggajian formasi P3K yang sudah kunci ini adalah seperti yang telah disajikan yaitu pada awal video tadi. Ini adalah rincian dana transfer umum untuk tahun 2023 menurut provinsi, kabupaten, dan juga kotanya. Nah, selanjutnya kalau misalkan gini, kalau misalkan seperti yang disajikan Kemdikbudristek sebelumnya, ya mana di sini untuk formasi, sisa formasi bagi teman-teman P1 saja misalkan ini nanti untuk formasi yang sejumlah 662.000 sekian ini akan bisa mengakomodir bukan hanya untuk teman-teman lulus PG yang belum mendapatkan formasi di tahun 2022, namun juga akan berimbas bagi teman-teman baik itu pelamar umum, kemudian prioritas kedua, prioritas ketiga, dan bahkan inilah nanti akan berimbas kepada teman-teman yang mana masuk dalam kategori tenaga kependidikan ya. Nah, tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk di tahun 2021 kemarin guru lulus PG ini adalah 193.000 sekian. Kemudian yang sudah dimasukkan dalam seleksi tahun 2022 ini dan tinggal menunggu pengangkatan ini sudah 127.621. Sehingga di sini yang akan dituntaskan di tahun 2023 ini hanya 65.954. Jadi kalau misalkan dari formasi 662.919 digunakan untuk mengangkat prioritas 1 sejumlah hanya 65.000 sekian ini, maka formasi sisanya itu masih banyak sekali teman-teman. Sehingga dari total formasi yang dibuka di tahun 2023 untuk mengangkat 65.000 sekian, maka masih akan ada sisa yaitu sekian, yaitu 596.965. Nah, formasi sebanyak ini tentunya juga akan bisa mengakomodir untuk teman-teman P2, P3, bahkan juga pelamar umum. Nah, merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman guru dan juga Tendik honorer yang perlu kita syukuri ya. Selanjutnya seperti halnya di tahun 2021 kemarin, berkaca pada pengalaman di tahun sebelumnya bahwa sebenarnya sudah dianggarkan dari pusat untuk penganggaran untuk penggajian dan juga tunjangan dari P3K. Namun dari formasi di daerah ini ternyata dibukanya sedikit sehingga untuk teman-teman ini nggak bisa melakukan pendaftaran ya. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut di sini dari 3 kementerian ini sudah berkoordinasi. Yang mana di sini terus akhirnya disimpulkan, yang mana di sini disampaikan bahwa di tahun 2023 Kemdikbudristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar yaitu 662.919. Telah muncul yaitu untuk rinciannya ini adalah dari sini teman-teman untuk formasi ini. Nah, kemudian ini terus didorong pemerintah daerah ini untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% ya. Artinya nanti dipastikan jumlah formasi sekian ini nanti bisa diajukan semua oleh Pemda. Nah, sisanya nanti di sini ada 596.965 ini untuk teman-teman guru dan Tendik honorer berikutnya. Nah, selanjutnya anggaran gaji dan tunjangan ini melekat pada guru yang telah menjadi bagian dari transfer daerah. Inilah buktinya yang ada di sini seperti halnya di paparan di depan tadi teman dari Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya untuk mengantisipasi supaya daerah itu bisa memaksimalkan formasinya, maka di sini untuk yang pertama ini ada 3 kebijakan. Yang pertama, jika pemerintah daerah ini tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan dari Kemdikbudristek ini, maka pemerintah pusat ini yang akan melengkapi jumlah formasi guru P3K tersebut.
Nah, ini adalah kalau misalkan kita kutip informasi terbaru dari jpn.com, ini adalah diberikan batas waktu sampai bulan Maret tahun 2023. Jika pada bulan Maret tahun 2023 tersebut masing-masing daerah nggak mengajukan formasi sesuai dengan dana alokasi umum yang disampaikan dari Kementerian Keuangan dan Kemdikbudristek, maka nanti akan langsung ditentukan formasinya. Ini adalah dari Kemdikbudristek. Yang kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur bahwa gaji dan tunjangan itu melekat pada P3K, yang mana di sini tidak bisa digunakan untuk hal lainnya, teman-teman. Ini adalah tadi untuk dana pendidikan pun ini sudah terplotting sendiri ya. Kemudian DA untuk gaji P3K transfer setelah dilakukan pengangkatan P3K yang bersangkutan.